anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan lingkungan hidup di sepanjang bulan November, kita merenungkan firman Tuhan dalam tema mengelola alam dengan hikmat. Kalau tema renungan kita berbunyi mengelola alam dengan hikmat, maka ada perlawanan atau opposite dari kalimat itu yang berbunyi mengelola alam tanpa hikmat. Jadi ada mengelola alam dengan hikmat, ada mengelola alam tanpa hikmat. Kenyataan yang kita temui sehari-hari di bumi ini adalah ada manusia-manusia yang mengelola alam dengan hikmat, tetapi ada juga manusia-manusia yang mengelola alam tanpa hikmat. Mengelola alam tidak pakai hikmat. Mereka yang mengelola alam dengan hikmat tahu bahwa terumbu karang itu rumah ikan, tempat ikan hidup di situ dan dia berkembang biak di situ. Karena itu mengambil ikan dari laut harus dikelola secara baik dengan tetap tidak merusak ekosistem. Tapi mereka yang mengelola alam tidak pakai hikmat, mereka tidak peduli ekosistem laut terjaga dengan baik. Mereka melempar bom ke laut supaya bisa mendapatkan ikan yang banyak meskipun terumbu karang rusak. Mereka hidup menjual ikan, mereka suka makan ikan, tapi mereka merusak rumah tempat ikan hidup di situ. Kalau Tuhan menciptakan alam dengan hikmat, demikian isi bacaan kita, maka manusia yang diberikan kuasa untuk mengelola alam seharusnya manusia mengelola alam dengan hikmat juga. Kalau alam adalah rumah dan seluruh makhluk hidup adalah penghuninya, maka manusia harus sadar dia bukan satu-satunya penghuni di alam ini. Di sini saya mengingat kembali ada dua istilah simbiosis. Ada satu simbiosis mutualisme, ada satu simbiosis parasitisme. Itu kita belajar dari sekolah dasar, Bapak-Bapak. Ketika manusia sadar bahwa hidupnya bergantung pada alam, termasuk pada makhluk ciptaan Tuhan yang lain, maka dia akan kelola alam dengan bijak, karena dia tahu kalau dia salah kelola, kehidupannya terancam. Seperti simbiosis mutualisme. Kalau manusia ingin menghirup udara yang segar dan juga bersih, maka jangan manusia mengeksploitasi hutan dengan membakar atau menebang hutan dengan membabi buta, karena hutan itu paru-paru bumi. Kita merawat pohon, pohon merawat kita. Ada ketergantungan yang saling menguntungkan. Itu simbiosis mutualisme. Tapi ketika manusia mengeksploitasi hutan habis-habisan, karena dari pohon mereka buat kertas, mereka buat tisu, ada keuntungan finansial, dan lupa untuk mengelola atau menanam pohon kembali, maka bukan hanya udara kotor yang dikeluhkan. Manusia menebang pohon, tapi lalu kemudian dia mengeluh kepanasan. Pohon ada tumbuh baik-baik di situ, dia potong lalu dia mengeluh kepanasan. Ada simbiosis parasitisme, hubungan ketergantungan antara makhluk hidup, tapi tidak menguntungkan salah satu pihak. Pohon ditebang untuk buat kertas, buat tisu, itu menguntungkan manusia. Tetapi kalau tidak dikelola alam, ditanam kembali, merusak ekosistem, maka tidak menguntungkan bagi alam. Atau contoh yang lebih sederhana, ada popok atau pampers yang kita pakaikan pada anak-anak kita. Bapak mama memakaikan popok pada bayi-bayi itu menolong supaya kotoran mereka tertampung secara baik di situ. Tapi kalau popok bekas itu kemudian dibuang sembarangan, datang anjing atau kucing mengorek-ngorek, itu mengotori lingkungan sekitar. Kalau alam dikelola dengan hikmat, maka bukankah sampah harus dikumpul pada tempatnya? Adalah baik setiap popok itu dikumpul pada plastik kemudian dibuang di tempat sampah. Ini satu catatan Bapak Mama, saya sudah 8 bulan lebih tinggal di sini, saya kesulitan untuk cari tempat pembuangan sampah. Tidak ada bangunan-bangunan khusus
yang sangat jauh, tapi saya tidak temukan di sekitar tempat tinggal saya. Sehingga saya tampung itu pop-pop bekas plastik. Nanti kalau saya punya kesempatan jalan ke kota, saya cari tempat sampah untuk saya buang. Bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menolong kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah alam yang begitu indah yang diciptakan Tuhan dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan pengertian itu sudah kita kelola dengan hikmat ataukah tanpa hikmat? Kadang-kadang kita kelola dengan hikmat, tapi kadang-kadang kita kelola dengan tidak pakai hikmat. Hikmat itu diperlukan untuk mengelola apapun di dalam kehidupan, termasuk mengelola alam tempat di mana kita tinggal. Memang benar bahwa ketika manusia diciptakan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Kejadian 1, kepada manusia itu diberi kuasa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu kemudian dia berkuasa supaya ia berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala yang melata, ternak-ternak di bumi. Dia diberi kuasa atas segala yang hidup di bumi. Tapi kalau kuasa itu dikelola tanpa hikmat, maka yang terjadi adalah banjir akibat sampah, kepanasan karena potong pohon, dan kesulitan makan ikan karena ekosistem ikan menjadi rusak. Kuasa yang tidak dikelola dengan hikmat mendatangkan malapetaka. Kita hidup di alam, kita bergantung dari alam. Perlu pohon untuk kelola karbon dioksida menjadi oksigen. Perlu ikan yang kaya protein. Kalau dikelola dengan hikmat, firman Tuhan bilang, itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan bagi leher. Mereka yang mengelola alam tanpa hikmat sedang menciptakan jerat bagi dirinya sendiri. Tapi mereka yang mengelola alam dengan hikmat, mereka sedang menghindarkan dirinya dari jerat. Pertanyaan sederhana untuk kita semua. Sederhana saja, Bapak. Apakah di rumah-rumah kita sediakan tempat-tempat sampah untuk tampung sampah-sampah kita di rumah, dikumpul lalu kemudian dibawa keluar untuk kita bakar? Sesederhana itu, Bapak Ibu. Apakah yang kedua, anak-anak kita juga kita ajari untuk membuang sampah pada tempatnya? Bagaimana mau diajar dia buang sampah pada tempatnya kalau di rumah hal paling kecil seperti tempat sampah dari kardus air minuman mineral tidak kita siapkan sebagai tempat sampah-sampah diletakkan di situ. Mari mengelola alam dengan hikmat, dimulai dari rumah kita sendiri, lalu keluar menjangkau lingkungan yang